Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Gede Satria dan rekan saya Ya, Anggi Pasaribu, Pasaribu. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikut. Dugaan kekerasan terhadap anak terjadi di salah satu tempat pendidikan anak usia dini di kota Banjarmasin. Dan akibatnya pemirsa, seorang bocah yang berusia 4 tahun mengalami patah tulang selangka. Dan orang tua korban membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Pendidikan anak usia dini atau PAUD di kota Banjarmasin digemparkan dengan kasus dugaan kekerasan terhadap anak berusia 4 tahun yang dilakukan salah seorang pengajar. Dugaan tindak kekerasan itu baru diketahui orang tua siswa setelah 3 bulan kejadian. Sang anak mengalami patah tulang selangka dan harus mendapat perawatan medis. Sebelumnya, pihak PAUD hanya memberitahukan kepada orang tua korban bahwa sang anak mengalami insiden jatuh saat berada di ruang belajar. Tapi ini kok nangisnya kejar bener bunda, berarti ini beneran sakit, jar ulun kayak gitu. Ulun tanyai wali kelasnya, ulun tanyai guru-guru yang lain, kenapa anak ulun ini jatuhnya kayak kada lihat, jar kayak gitu. Ya Allah, ulun ini langsung ulun bawa anak ulun kayak gitu. Ulun sudah nunggu tapi kada ada itikat baik dari pihak sekolah. Ya sudah, bismillah, ini ulun serahkan ke pihak berwajib. Mudah-mudahan Allah menolonglah ini istilahnya diadili seadil-adilnya apabila benar-benar terjadi kekerasan anak ini. Sementara saat dicoba untuk konfirmasi, pihak PAUD enggan memberikan komentar dengan alasan proses mediasi. Pihak orang tua korban telah melaporkan dugaan penganiayaan guru PAUD ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalimantan Selatan. Sejumlah barang bukti termasuk hasil ronsen telah diserahkan ke pihak berwajib. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan orang tua korban, Ibu Rizka Aninda. Selamat siang, Ibu Rizka. Selamat siang. Ibu Rizka, saya dan juga Mas Gede turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Elzam. Bisa diceritakan Ibu, saat itu bisa tahu Elzam patah tulang, apakah Elzam akhirnya cerita atau mungkin dengar dari orang tua murid lain, bisa diceritakan Ibu? Ya, jadi Elzam ini belum bisa berbicara, jadi dia space delay. Jadi di umur segitu dia hanya mengucapkan 1 kata, 2 kata aja Mbak. Jadi pada hari Jumat itu 26 Mei 2023, 3 bulan setelah kejadian, wali kelasnya nelpon saya setelah sholat subuh. Pertama dia chat, "Ibu boleh saya telepon?" kata dia gitu. Jadi dia langsung telepon, dia katakan bahwa "Ibu selama 3 bulan ini hidup saya nggak tenang Ibu," kata dia gitu. Ya. Ibu Rizka, suaranya tidak Mohon maaf terdengar, Ibu, mohon kami maaf. kita coba lagi untuk memperjelas koneksi. Ya, coba diulangi Ibu, bagaimana Ibu bisa mengetahui kondisi Elzam hingga akhirnya diketahui bahwa Elzam mengalami patah tulang selangka ini, Bu Rizka? Bagaimana? Ya, bagaimana Ibu akhirnya bisa mengetahui bahwa Elzam ini diduga mengalami kekerasan sehingga menimbulkan adanya patah pada tulang selangka ini, Bu? Iya, jadi hari Jumat itu setelah sholat subuh, wali kelas chat saya. Dia bilang, "Ibu boleh saya telepon?" kata dia gitu. Jadi dia mengatakan bahwa "Ibu selama 3 bulan hidup saya nggak tenang. Selama 3 bulan saya merasa bersalah karena belum menyampaikan kejadian yang sebenarnya kepada orang tuanya Elzam. Dan ibunya Elzam berhak tahu kejadian sebenarnya yang terjadi kepada anak ibu," katanya begitu. Jadi dia menceritakan semuanya, dia ceritakan kepada saya bahwa Elzam ternyata hanya menaruh tangan di belakang oknum guru ini sambil dodot, tangan kanan di belakang, sambil dodot, tangan kiri dia yang dodot, sambil dodot dia. Lalu si oknum ini bertanya, siapa ini yang di belakang, katanya kayak gitu. Lalu wali kelas ini jawab,
Eljam Kak, katanya kayak gitu. Setelah mendengar itu Eljam, langsung tangan kiri Eljam ditarik dengan keras sampai Eljam terhempas di lantai gitu. Lalu kondisi Elzam saat ini seperti apa, Bu? Karena ini kejadiannya kan sudah 3 bulan ya Iya. Mas ya. Jadi segala upaya saya lakukan untuk mengobati Eljam, dari medis non medis saya berusaha, karena saya takut anak saya jadi nggak normal. Saya takut anak saya nggak seperti anak-anak lain gitu. Jadi selama 3 bulan kami keluarga mengupayakan pengobatan untuk Eljam. Jadi alhamdulillah saat ini Eljam sudah pulih, tapi traumanya untuk Iya. sekolah TK masih. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Ibu, jadi pada waktu diketahui 3 bulan kemudian, sebelum itu apakah ada respon dari Elzam yang sepertinya takut untuk berangkat ke sekolah gitu, gesturnya, cuma mungkin saat itu ya dianggapnya hanya karena anak kecil yang masih malu-malu atau seperti apa begitu Ibu? Ya, jadi selama 3 bulan itu saya masukkan kan karena sudah pulih, saya masukkan ke sekolah lain kayak gitu kan. Di sekolah itu sebenarnya di saat masuk itu ada saya dan pengasuhnya juga di dalam kelas kan, karena saat itu baru masuk. Tapi di sekolah itu dia benar-benar tantrum, dia nggak terima di dalam kelas itu. Jadi Takut, dia suka masuk ke kolong meja, jadi kolong meja di ujung. Kalau disuruh keluar sama gurunya atau sama saya, dia ngamuk. Jadi saya takut, ya Allah ini kenapa anak saya nggak normal ini, kata saya kayak gitu. Tapi saat itu saya belum tahu kejadian sebenarnya. Saya takut. Berhari-hari seperti itu, ngamuk, merobohin pagar mau keluar. Jadi berhari-hari akhirnya saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya dipanggil sama kepala sekolah di sekolah yang baru. Ibu, ini Eljam ini tantrum terus. Iya, padahal sudah ada saya, sudah ada pengasuhnya di situ. Saya takut. Jadi kepala sekolah, maaf ya Mbak, Nggak apa-apa Ibu, kami mengerti. saya takut anak saya nggak normal. Jadi kepala sekolah nyuruh saya buat ke psikolog kayak gitu. Buat ke psikolog, ini kenapa Eljam ini kayak gitu. Padahal sudah ada saya, udah ada pengasuhnya, tapi kenapa kayak gitu banget, tantrum terus di sekolah gitu. Akhirnya saya bawa ke psikolog, di psikiater juga, bahwa Eljam trauma dengan suasana sekolah TK. Jadi di psikiater juga menyarankan saya untuk sekolah alam kayak gitu. Ya memang sebaiknya sekarang apa yang nyaman bagi Elzam ya. Tapi Ibu, Iya. terlepas dari apa yang saat ini sudah dilakukan oleh keluarga terhadap Elzam, langkah lanjutan dari pihak keluarga mungkin ya Mas Gita, Iya. kita pengen ketahui terhadap sekolah Elzam. Sejauh Iya. mana laporan sudah diberikan terhadap pelaku Ibu? Iya, kami dengar juga dari pihak keluarga juga menempuh jalur hukum ya Ibu ya? Iya. Iya benar. Jadi saat mengetahui kejadian sebenarnya, saya sudah mengirimkan voice note ke pihak sekolah bahwa saya menunggu itikat baik pihak sekolah. Saya menunggu pihak sekolah mengatakan kejadian yang sebenarnya, meminta maaf, menyerahkan pelaku. Lalu dari kepala sekolah membalas voice note saya dengan chat, baik Ibu, kami tunggu kelanjutannya, katanya kayak gitu. Ya Allah, ini saya ini, ya Allah, kata saya, kenapa kalian ini kenapa? Artinya menurut Ibu dan pihak keluarga belum ada itikat yang baik yang sesuai harapan Ibu, begitu Bu Iriska? Iya betul, iya betul. Jadi harapan Ibu seperti apa ini kepada pihak sekolah maupun upaya hukum yang sedang dijalankan oleh pihak Ibu dan keluarga? Jadi karena ini saya sudah menunggu itikat baik pihak sekolah dan mereka mengatakan seperti itu, ya sudah Bismillah, karena ini benar-benar kejahatan. Iya. Jadi saya pasrahkan semuanya ke pihak berwajib gitu. Baik Baik. Ibu. Kita juga akan menunggu bagaimana nanti kelanjutan proses hukum yang berjalan. Iya. Dan Ibu yang kuat dan juga cepat pulih untuk Elzam, baik Bismillah, secara terima kasih fisik juga maupun untuk psikologis. media-media yang sudah meng-up kasus ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, seorang pelajar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nekat
menusuk temannya sendiri menggunakan senjata tajam saat aktivitas belajar tengah berlangsung. Ya, diduga pelaku tega beraksi karena kerap dibully oleh rekannya. Gimana sih, Pak? Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik seorang siswa SMA negeri di salah satu sekolah di Banjarmasin menusuk temannya di dalam kelas. Dari rekaman CCTV tersebut, siswa berinisial ARR dari luar kelas berjalan membawa sajam dan langsung mendatangi korban MRN saat proses belajar mengajar tengah berlangsung. Pihak kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin bergerak cepat ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan siswa yang melakukan penusukan di Mapolresta Banjarmasin. Duga sementara ARR tega melakukan aksinya itu karena kerap mendapat bully dari korban. Pelaku dan korban ini merupakan teman sekelas, yaitu siswa kelas 10. Sementara menurut informasi dan hasil interogasi dari rekan-rekan penyelidik di lapangan, ini karena ada sakit hati dari pelaku di mana sering dibully oleh korban. Polisi masih mendalami kasus ini sementara korban MRN masih menjalani perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian Ainis melaporkan. Dan kita beralih ke informasi berikut, pemirsa. Seorang ibu tega menjual bayinya sendiri di media sosial. Kasus perdagangan bayi terkuak saat nenek korban melapor ke polisi. Saat Reskrim Polresta Barelang mendatangi pelaku perdagangan bayi di rumahnya di kawasan Medan Petisa, Sumatera Utara. Pelaku bernama Betty Ulina Sisagala. Betty diamankan dengan dugaan perdagangan bayi berusia 5 bulan atas nama Delicia Lila Amelia. Selain Betty, polisi lebih dahulu mengamankan Amelia Hakim Anwar yang tak lain ibu kandung korban bayi dan kekasihnya bernama Irgi. Kasus ini terungkap ketika nenek korban Yatini mencari cucunya. Namun, ketika ditanyakan keberadaan bayi Lila, sang ibu kandung mengatakan sudah dijual dengan harga 11 juta rupiah melalui media sosial. Tak terima cucunya dijual, Yatini langsung melapor ke polisi. Sepasang kekasih ya, pacaran, karena statusnya pacaran belum nikah, mau menjual bayinya kepada pihak kedua. Nah, pihak kedua ini yang sekarang sudah kita amankan juga itu menjual lagi kepada orang inisial ES yang saat ini kita masih dalam pencarian. Saat ini bayi Lila sudah dalam pengasuhan sang nenek Yatini. Polisi kini masih menyelidiki kasus perdagangan anak via media sosial. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainis melaporkan.